Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoreatul Hafizah dengan NIM 230103079 dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika. Di video kali ini saya akan membahas metode mengajar Rasulullah SAW kepada para sahabat atau peserta didiknya. Di sini saya mengambil metode membuat persamaan dan contoh. Rasulullah SAW menggunakan metode pengibaratan atau tasbih atau membuat persamaan dalam menjelaskan beberapa ilmu kepada para sahabat atau peserta didik. Caranya dengan menyebutkan beberapa contoh konkret yang dapat disaksikan dengan mata kepala mereka dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Metode ini dianggap cukup memudahkan dan mempercepat pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Di kalangan para ahli ilmu balaghah, metode ini mempunyai manfaat besar dalam rangka mengungkap makna-makna tersembunyi atau abstrak dan menyikapi hal-hal yang rumit. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang di dalamnya terdapat perumpamaan atau contoh konkret. Demikian pula dengan Rasulullah SAW. Beliau banyak menyebutkan perumpamaan dalam percakapan, nasihat, dan ucapan-ucapannya. Contoh yang berkaitan dengan metode persamaan dan contoh dalam pembelajaran matematika, yaitu ketika kita di dalam sebuah ruangan kelas atau ruangan apapun itu, misalkan diberikan contoh tentang bangun ruang, kita bisa menggunakan ruang kelas itu sebagai perumpamaan atau contoh bentuk bangun ruang tersebut. Adapun hadisnya yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna masalama ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaithil kathiri asa ba'arda fakanat minha ta'ifatun tayyibatun nawiyatun qabilat al-ma'a fa'antabatat al-kalama walanat minha ajdibu amsakat al-ma'a nafa'allahu bihannasa fasharibu wasaqaw wazara'u wa asabatani afatan ukhra minha yaqi'anil tumsiqu ma'an wala tumbitu kala'a fazlika masalu man faqitu fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi fa'alami wa 'allama wa masalu man lam yara fa'bizlika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi arsiltu bihi. Artinya, Bukhari dan Muslim meriwayatkan kisah dari Abu Musa al-Ash'ari bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu di mana Allah mengutusku dengannya adalah laksana hujan lebat yang turun ke bumi. Sebagian bumi merupakan jenis tanah subur dan dapat menyerap air dengan baik, sehingga bisa menumbuhkan banyak tumbuhan dan rerumputan di atasnya. Sebagian lain merupakan jenis tanah keras yang hanya dapat menampung air, namun Allah memberi manfaat kepada manusia dengan air itu untuk minum, memberi minum binatang, dan bercocok tanam. Sebagian bumi yang lain adalah lembah atau tanah gersang lagi datar yang tidak dapat menampung air dan tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah dan mendapatkan manfaat dari ilmu dan petunjuk yang dengannya Allah mengutusku, sehingga dia termasuk orang yang berilmu dan mengajarkannya. Demikian pula perumpamaan orang yang tidak menoleh sedikit pun pada ilmu dan tidak menerima petunjuk yang dengannya Allah mengutusku. Penjelasan hadisnya yaitu Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari mengungkapkan menurut pendapat Qurtubi
dan lain-lain. Dalam mengajarkan agama yang dibawanya, Nabi memberi perumpamaan dengan hujan yang turun kepada seluruh manusia ketika mereka sedang membutuhkannya. Demikianlah kondisi manusia sebelum Nabi diutus. Sebagaimana hujan mampu menghidupkan tanah yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama maupun menghidupkan hati yang mati. Rasul mengumpamakan orang-orang yang mendengar ilmu darinya seperti berbagai jenis tanah yang dibasahi hujan. Di antaranya, mereka ada yang alim atau mempelajari, yang kedua yaitu amil atau mempraktikkan, dan yang terakhir yaitu mu'allim atau mengajarkan ilmu tersebut. Golongan ini seumpama tanah subur yang dapat menyerap air dengan baik dan bermanfaat bagi tanah itu sendiri, sehingga bisa menumbuhkan tanaman dan bermanfaat bagi yang lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa golongan pertama adalah para ahli berpikir, pemilik ilmu pengetahuan, penegak dakwah, dan mengamalkannya. Sedangkan golongan kedua adalah ahli berpikir, memperhatikan ilmu, dan mempraktikannya. Mereka menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Sementara golongan ketiga adalah orang-orang celaka. Mereka tidak mau berpikir, tidak memperhatikan ilmu, tidak menghafalkannya, tidak pula memahaminya. Golongan ini tidak dapat menerima petunjuk Allah dan tidak menoleh sedikit pun pada petunjuk itu. Mereka bahkan menentangnya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Asy-Syayyib min Al-Kalim At-Thayyib. Selanjutnya, hadis kedua yaitu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Masalul munafiqi kamasalis syatil ayrati bainal gonamaini ta'iru fi hazihi marata wa fi hadhihi marata la tadri ayyuha tatba'u, yang artinya yaitu Nasai meriwayatkan kisah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, perumpamaan orang munafik itu bagaikan seekor domba yang kebingungan antara dua kambing, kadang mengikuti kambing yang satu, kadang ikut kambing yang lain. Dia tidak tahu kambing mana yang harus dia ikuti. Kesimpulan dari hadis tersebut yaitu hadis ini menggambarkan sifat orang munafik dengan perumpamaan seekor domba yang bingung antara dua kawanan. Orang munafik tidak memiliki keyakinan yang jelas dan sering berpindah-pindah antara dua pihak, yaitu antara kebenaran dan kebohongan. Mereka berusaha untuk terlihat seolah-olah mereka termasuk dalam kelompok yang benar, tetapi sebenarnya tidak memiliki komitmen yang tulus. Oleh karena itu, hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki iman yang teguh dan konsisten dalam mengikuti ajaran Islam, serta menjauhi sifat munafik yang tidak memiliki keteguhan dalam keyakinan. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.